Halo guys, kali ini aku akan juga minta untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian yang lain dan jangan lupa tetap like dan subscribe-nya ya. Nah, langsung aja ke ceritanya Girl on the Third Floor. Di awal film ditunjukkan seorang pria bernama Don bersama anjingnya pindah ke rumah baru yang agak terpencil. Don melakukan renovasi rumah itu sendiri tanpa bantuan. Kedatangan tetangganya yang adalah seorang pastor wanita dari gereja yang bernama Ellie. Ellie menyambut dan mengajak ngobrol ringan kenapa pindah sana. Ternyata karena Don dan istrinya yang lagi hamil sedang ingin mencari suasana baru. Istri Don yang sedang hamil bernama Liz. Liz memang belum ada di sana karena Don ingin membereskan dan merenovasi rumah itu dulu. Tapi Don dan Liz selalu vikolan. Oke, saat merenovasi mendapati adanya cairan bening aneh dan tiba-tiba ada kelereng yang entah dari mana. Lalu juga saat menghancurkan tembok, ada di dalam tembok koran lama dan ada baju wanita, bahkan ada rambut palsu wanita. Di dekat sana ada satu-satunya bar, yang pemiliknya adalah orang laki paruh baya. Kadang Don datang ke sana juga. Besoknya saat mau membetulkan keran, malah cairan hitam tersemprot ke mukanya sehingga Don cepat-cepat keluar mencuci mukanya dan tiba-tiba ada seorang wanita muda cantik bernama Sarah yang menyapanya. Akhirnya Don dan Sarah mengobrol sebentar. Malamnya waktu anjing Don menggonggong, Don melihat dari jendela dan melihat Sarah datang lagi, bermain dengan anjing Don. Don keluar dan akhirnya mengajak Sarah berkeliling rumahnya sambil menceritakan apa yang mau dirubah olehnya dan istrinya, Liz. Setelah sampai ke kamar utama di lantai 2, Sarah menciumnya dan Don membalasnya. Dasar pria. Kejadian selanjutnya bisa ditebak lah ya. Setelahnya, saat Sarah pergi yang diantar ke depan pintu oleh Don, terdengar suara ambruk dari atas. Ternyata atap kamar utama roboh dan di atasnya seperti ada ruangan lagi. Besoknya, Don memberitahu Liz tentang ruangan itu. Liz bertanya, "Ruangan apa itu?" Yang dijawab Don sambil bergurau, "Itu ruangan penonton. Mungkin karena tahu betapa panasnya kehidupan seks kita." Nah, seiring berjalannya cerita, nanti kalian akan tahu kenapa ada ruangan itu dan ruangan apakah itu, ruangan penonton yang ada di lantai 3 itu. Nah, Liz sih mau protes tentang adanya ruangan itu pada agen real estate untuk meminta kompensasi karena ada ruangan yang tidak diketahui. Itu akan menambah biaya renovasinya. Tetapi Don menghentikan Liz dan berkata bahwa dia yang akan mengurusnya. Malamnya, Sarah datang lagi menawarkan bantuan yang ditolak oleh Don dan berkata, "Malam kemarin itu hebat, tapi kita tidak akan melakukannya lagi. Dan juga aku sibuk." Sarah pun pergi. Saat tidur malam itu, Don seperti didatangi Liz yang merayunya, dan karena itu Liz, Don melayaninya. Walau lelah, tetapi muka Liz seakan berganti muka ke muka Sarah, lalu ke muka Liz lagi, lalu ke Sarah, dan yang terakhir malah ke muka wanita buruk rupa. Langsung Don terbangun. Langit sudah terang dan ada sebuah kelereng di dada Don. Hari itu Don kedatangan tamu, yaitu temannya yang juga teman Liz, yaitu seorang pria bernama Milo. Milo ke sana berniat membantunya. Hingga malam hari tiba, Don membawa Milo ke satu-satunya bar yang ada di dekat sana. Bercakap-cakap dengan pemilik bar juga. Milo mengatakan Don dulu adalah orang kaya, tapi dia pindah ke desa itu. Pemilik bar tertawa berkata, "Kamu ganti penthouse-mu untuk diganti dengan rumah bekas bordil?" Milo kaget, tapi Don berkata, "Itu sudah lama sekali, ada kali 100 tahun lalu." Ruang penonton itu memang ada hubungannya dengan rumah bordil. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara kerja ruangan itu. Besok paginya saat terbangun, Don mendapati adanya Sarah di dapur. Kaget, Sarah menjelaskan bahwa Milo yang mempersilahkannya masuk. Langsung Don memepetnya dan mengancam sekaligus meluruskan berkata, "Aku tak mau melihat kamu di rumahku lagi," yang dilihat oleh Milo. Milo curiga dan langsung menanyai Don. Awalnya Don tak mengaku, tapi akhirnya Don mengaku berkata bahwa Don sedikit mengacau. Milo memarahi Don dan bertengkarlah Milo dengan Don. Akhirnya Don berkata, "Itu sudah terjadi, dan jika kamu tidak bisa menerima, maka jangan berada di sini saat aku kembali." Lalu Don pun pergi. Milo sendirian di rumah, tetap melanjutkan mengecat tembok. Tapi tiba-tiba ada sebuah kelereng yang menggelinding ke bawah, ke ruang bawah tanah yang diikuti oleh Milo. Di sana, Milo menemukan Sarah. Milo berkata, "Aku minta maaf tentang Don, tapi kamu harus pergi." Sarah berkata, "Itu tak menyenangkan." Dan Sarah memukul Milo dengan palu yang dibawanya. Milo tidak bisa apa-apa dan hanya bisa merangkak mau naik ke atas tangga. Tapi di tangga atas, sudah ada wanita buruk rupa yang menunggunya. Sarah di belakang Milo langsung memukulkan palunya lagi pada Milo.
Saat Don pulang, tentu saja tidak menemukan Milo. Jadi Don mengechat maksudnya chatting Milo ya, dan mendapatkan balasan bahwa semuanya baik. Don pun tenang. Setelahnya vikolan lagi dengan Liz, menunjukkan hasil kerja Milo. Saat itulah Liz melihat ada yang melintas di belakang Don, yang setelah dicari oleh Don tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya Don menemukan pintu belakang tiba-tiba terbuka. Tapi supaya Liz tidak bingung, dia pun diam saja dan setelah selesai video call, dia pun mencari ke sekeliling rumah, tapi tidak menemukan siapapun. Besoknya, Don kedatangan tamu yaitu Ellie, yang bertanya tentang bagaimana keadaan Don, yang dijawab Don, cukup sulit ternyata. Ellie menjawab, aku yakin itu. Ini rumah keparat memang. Don tertawa, tapi bertanya maksudnya gimana? Yang dijawab Ellie, ya setiap rumah ada kepribadian mereka sendiri-sendiri, dan kadang kepribadian itu busuk. Butuh tangan yang kuat untuk mengembalikannya lagi. Don yang mengira yang dimaksud adalah renovasi rumah berkata, aku akan mencoba. Malamnya anjing Don yang mendengar dan melihat kelereng mengarah ke ruang bawah tanah yang diikutinya. Lalu muncullah Sarah dari ruang bawah tanah itu. Besoknya Don tak melihat anjingnya dan yang ada malah mendengar suara. Suara itu ternyata berasal dari mesin cuci. Ternyata anjingnya ada di dalam mesin cuci. Langsung Don memanggil polisi dan memberitahu tentang kecurigaannya terhadap wanita yang bernama Sarah. Tapi karena tidak tahu nama lengkapnya, polisi tidak bisa mencarinya. Apalagi karena rumah Don tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Sore-sore saat Don duduk, terdengar suara kelereng lalu muncullah Sarah yang berkata, aku benci apa yang kamu lakukan pada rumah ini. Don yang seakan menunggu Sarah berkata, maaf, aku minta maaf karena tidak bersikap jujur dari awal. Dan karena memperlakukanmu tidak adil. Aku minta maaf untuk semuanya. Dan untuk menebusnya, aku punya sesuatu. Jika tertarik, kamu dapat pergi ke dapur. Sarah pun pergi ke dapur, padahal Don hanya membohonginya dan memukul Sarah dengan palu dari belakang. Dimasukkan ke dalam kain yang diikat dan ditarik ke ruang bawah tanah. Mau dimasukkan ke dalam tembok. Ini Don juga agak psikopat kayaknya ya. Nah, tapi HP Don berbunyi, yaitu video call dari Liz. Don pun naik ke atas mencari tempat yang lebih terang. Liz terus bertanya tentang Milo, yang tidak ada kabar dan bertanya apakah terjadi sesuatu yang tidak diketahuinya saat Milo membantu Don. Don menjadi marah dan berkata, tidak, semuanya baik Liz. Aku tidak tahu kenapa tidak ada kabar dari Milo. Tapi tolong carilah tahu sendiri. Aku sibuk. Lalu Don mematikan video call-nya. Kembali ke bawah, tapi Sarah sudah hilang, dan ada suara aneh dari atas. Langsung Don ke atas kamarnya dan mencari di ruang penonton. Menemukan ada tembok kopong yang dihancurkan, ternyata itu ada ruangan lagi yang berisi banyak kelereng-kelereng, dan ada seperti gambar anak kecil di sana. Merasa di rumah itu memang banyak dinding yang aneh, Don pun mulai mencari-cari tahu tentang apa yang ada di dalam dinding-dinding kosong di rumahnya itu. Ternyata seperti ada pergerakan dari dalam dinding itu. Don mulai memukulkan palunya ke dinding-dinding yang kopong dan seperti ada sesuatu. Don memukulkan terus palunya hingga menemukan Milo dalam tembok itu. Kaget, langsung Don menelepon polisi, tapi ternyata teleponnya dialihkan. Lalu, lemari tiba-tiba tertutup dan terbuka sendiri, dan dari satu lemari tiba-tiba keluarlah wanita buruk rupa. Ada kelereng yang langsung mengarah ke Don dan masuk ke dalam kulitnya, dari kaki menuju ke atas. Don pun mencari cutter dan berusaha mengeluarkan kelereng itu, tapi kelereng itu lebih cepat sehingga sudah sampai ke lehernya. Don berusaha lari ke belakang, tapi tidak bisa. Wanita buruk rupa itu memperhatikannya dan mengeluarkan lebih banyak kelereng lagi ke arah Don. Agak siang, Liz datang mau memberi kejutan pada Don, tapi tidak menemukan Don. Liz berpikir, mungkin Don lagi keluar mengajak jalan anjingnya. Liz berputar melihat hasil kerja Don dan malah menemukan dinding-dinding yang berlubang akibat palu Don. Dan saat lihat ke dalam dinding menemukan koran kuno yang ketika dibaca ternyata berita tentang rumah bertuliskan polisi menyergap rumah bordil setempat. Sedikit kaget karena rumahnya rumah bordil, Liz tidak bisa apa-apa dan pergi ke dapur. Mendapati adanya Sarah di dapur yang langsung memperkenalkan dirinya yang membantu Don untuk mempersiapkan rumah itu untuk Liz dan anaknya. Karena dia adalah seorang arsitek. Liz sedikit curiga dan sebal karena tidak diceritakan oleh Don tentang Sarah. Sarah lalu berkata, ada orang di depan dan tak lama bel pun depan berbunyi. Ellie datang memperkenalkan diri dan minta bicara sebentar di luar. Jadi Liz masuk lagi untuk mengabari Sarah, tapi waktu dicari Sarah sudah tidak ada. Jadi Liz keluar lagi dan Ellie bertanya,
Di mana Don? Yang dijawab, mungkin sedang ajak anjing jalan. Liz datang diam-diam untuk menyerprasinya. Ellie bertanya lagi, pernikahanmu harmonis? Liz kebingungan berkata, maaf? Dijawab Ellie, rumah ini memiliki riwayat mengeluarkan sisi buruk seseorang. Aku hanya memastikan kalian ada persiapan. Liz berpikir mungkin maksudnya tentang renovasi rumah yang dijawabnya. Iya, benar. Rumah ini butuh banyak biaya untuk merenovasinya, tapi kami bisa mengatasinya. Kita sudah melewati yang lebih buruk. Saat Ellie pulang, Liz sebenarnya agak takut sendirian di rumah itu, apalagi Don tidak kembali-kembali. Dan juga, saat Liz menelepon handphone Don, ternyata handphone Don ada di rumah itu. Cemas, akhirnya Liz pergi ke tempat Ellie dan menceritakan semuanya, berkata, Don orang yang kacau. Don menggelapkan uang kliennya. Don selingkuh dan rumah ini adalah kesempatan kedua kami, dijawab Ellie. Kedengarannya seperti Don masih belum belajar. Rumah ini memiliki kebiasaan menguji lelaki. Aku pernah melihat sekeluarga hidup bahagia di rumah itu selama-lamanya. Dan yang lainnya tidak pernah berhasil menjadikan rumah itu sebuah rumah. Perbedaannya adalah kepribadian serta tujuan orang yang ingin pindah ke rumah itu. Saranku, bawa suami dan bayimu pergi jauh-jauh dari rumah itu. Liz kembali ke rumahnya saat hari sudah malam. Saat kembali, Liz sangat kaget karena rumahnya banyak orang. Liz mencari Don dan malah menemukan Sarah, yang langsung ditanya oleh Liz, ada apa ini? Dijawab Sarah, pesta. Ditanya lagi, di mana Don? Dijawab, kurasa di atas? Liz langsung ke atas, tapi kamar utama terkunci dan ada wanita yang berkata, pertunjukan sudah dimulai, pergilah ke atas. Ke atas itu adalah ke tempat ruang penonton. Jadi Liz ke atas dan melihat dari atas kamar tidurnya, atau kamarnya yang utama yang tadi terkunci itu. Dari atas, Liz melihat Sarah melakukan pertunjukan, bergaya menggoda dan lalu keluarlah seorang pria bertopeng burung membawa ranting dan mulai memukul Sarah. Liz tidak mau melihat lagi dan berbalik arah, tapi di belakangnya ada seseorang anak yang sibuk menggambar dan bertanya ke arah Liz. Pertunjukan sudah selesai? Lalu ada lelaki yang memakai topeng burung mendatanginya dan memberinya sekantong kelereng. Liz turun dan langsung mencoba membuka kamarnya lagi yang langsung terbuka dan melihat tidak ada orang di sana. Takut, Liz pun turun, tapi dihadang oleh Sarah yang berkata, dulu kami sangat populer hingga terlalu sibuk untuk mengawasi semuanya. Bahkan mereka yang polos, walaupun sebenarnya juga tidak terlalu polos. Dia bermain-main dengannya berbulan-bulan lalu bunuh dia, dan buang mayatnya di rel kereta. Ketika dia membunuhku, mayatku tak pernah meninggalkan rumah ini. Aku dulu adalah bintang yang dicintai para lelaki yang memasuki rumah ini. Tapi tak ada yang menanyakan hilangnya aku. Yang dicintai pria hanyalah kekuasaan yang kamu berikan kepadanya. Sarah berkata itu sambil mengeluarkan cutter. Liz ketakutan langsung masuk kembali ke kamar utamanya dan mengunci kamar itu. Tapi ada pintu lain yang terbuka di kamar itu. Keluarlah Don yang sekujur tubuhnya sudah tersayat-sayat berkata, maaf, aku tidak bisa mengeluarkan semuanya. Liz berkata, ayo kita keluar dari rumah ini. Don menjawab, tidak segampang itu. Maaf, aku mengacaukan semuanya. Aku mau jadi lelaki lagi. Kamu paham kan, Liz? Dijawab Liz. Tidak. Liz lalu mau pergi. Don berusaha membujuk Liz agar mau diberi kesempatan lagi. Tapi Liz tetap kukuh pada pendiriannya. Hingga Don marah berkata, aku dapat berubah, Liz. Sambil mengeluarkan cutter dan mengarahkan ke kepalanya dan menyayat kulit wajahnya. Menarik kulitnya dan keluarlah Sarah yang tertawa berkata, aku bangga padamu, Liz. Kupikir kamu tak akan berhasil sampai terakhir. Liz membuka pintu dan seakan terjatuh dari lantai 2, tapi ternyata tidak. Dan saat Liz mau keluar dari rumah itu, ada yang memanggilnya. Liz melihat dan ternyata Milo yang ada di dalam tembok. Dan perhatian Liz teralihkan dengan keluarnya wanita buruk rupa dari tembok lain. Liz sempat mengambil palu dan memukul wanita buruk rupa itu sambil berkata, tidak. Di belakang Liz muncul Sarah, tapi Liz berhasil mengitarinya dan keluar dari rumah itu. Di luar, Ellie menunggunya berkata, kamu berhasil melakukannya dengan baik, Liz. Liz langsung bertanya, kamu tahu? Kenapa kamu tidak memperingati kami? Dijawab, hidup adalah pilihan, Liz. Aku tak akan bisa membuat seseorang keluar dari rumah ini. Tidak seperti gadis-gadis di dalam. Pilihannya ada di hadapan mereka. Lihat apa yang mereka pilih. Liz sedikit tenang dan berkata, sebuah tes. Ya, tapi
Ini tampaknya seperti permainan yang buruk. Dijawab Ellie, benar, tapi bukan aku yang buat peraturan. Besoknya Liz datang lagi menghancurkan tembok dan menemukan mayat Sarah yang dimakamkan olehnya. 6 bulan kemudian ternyata Liz masih di rumah itu, dengan bayinya yang telah lahir. Saat bayinya ditinggal Liz, keluarlah kelereng dan terlihat Don dari saluran udara. Oke, sampai di situ ceritanya. Bagi kalian yang nggak ngerti, tadi kan ada 2 hantu kan, yang buruk rupa sama Sarah. Yang buruk rupa itu adalah anak kecil tadi, yang inosen, dan dia itu kenapa jadi buruk rupa? Karena setelah dibunuh, dia ditaruh di rel kereta api. Nah, untuk Sarah, itu dia adalah yang tidak inosen, dan dia adalah bintang di tempat bordil itu dulu sebelumnya. Dan untuk rumah itu akan menguji para lelaki atau para pejantan tangguh ya, untuk tidak tergoda dengan wanita-wanita di sana. Dan istrinya akan diberi tes juga, mau gak sih ngelepasin lelaki yang gak pantas gitu buat diri kalian kan gitu. Ya udah deh, sampai di sini aja dulu ceritanya dan sampai ketemu di video selanjutnya.